Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya, karena firman-Nya adalah kebenaran. Kita berdoa, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, tertulis dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-27, ayat yang kelima. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mata aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang tidak beriman, yang hanya mengandalkan pikirannya, mengatakan bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan dan juga tidak diciptakan oleh Tuhan. Tetapi dunia ini terjadi dengan sendirinya sesuai dengan proses alam yang berevolusi selama jutaan tahun. Namun ada pula orang yang mengatakan bahwa terjadinya alam dan jagat raya ini adalah adanya sebuah tindakan atau perbuatan oleh tangan yang tidak kelihatan dengan cara proses alamiah. Namun Alkitab bersaksi, ada yang menciptakan bumi, alam, dan jagat raya ini, yaitu Tuhan Allah. Jika ada yang mengatakan perbuatan tangan yang tidak kelihatan, itu adalah tangan atau lengan Tuhan Allah yang terentang dengan kekuatan yang besar dan tidak kelihatan. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah bersabda, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mata aku. Ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Maka Tuhan sendiri yang berkata, Dialah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi ini. Soal bagaimana cara Tuhan menciptakan bumi, alam, dan jagat raya ini, beserta segala isinya, tidak mampu manusia menyelidikinya. Apakah dengan cara proses secara alamiah? Tetapi itu juga adalah karena perintah Tuhan yang mengatakan, jadilah. Maka semuanya tercipta. Manusia tidak mampu menyelidiki proses terciptanya semuanya itu. Tuhan yang menciptakan segala jenis hewan maupun manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Ini menunjukkan kebesaran, keagungan, kemahakuasaan, dan kemuliaan Tuhan Allah. Jadi bumi dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan Allah. Manusia adalah insan ciptaan Tuhan Allah. Sebagai insan ciptaan Tuhan, maka bumi
hewan dan manusia adalah fana, tidak kekal, berasal dari ketiadaan, dan berakhir juga kepada ketiadaan. Hanya karena kekuatan yang besar dari lengan Tuhanlah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dibawa menuju hidup yang kekal. Jika insan ciptaan Tuhan dipanggil dan dipilih Tuhan Allah menjadi umatnya, itu bukanlah karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi itu hanya karena kekuatan dan kehebatan Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu, mari kita imani Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, serta kita puji, kita muliakan, dan kita agungkan namanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pribadi lepas pribadi, yang menyatakan bahwa dunia ini dan segala isinya, termasuk hewan dan manusia, adalah insan ciptaan Tuhan Allah. Sebagai insan ciptaan-Mu, biarlah kami hidup hanya di dalam firman-Mu saja. Di semua lini kehidupan, maupun di sepanjang perjalanan hidup kami di tahun 2022 ini, hingga kami boleh sehat, sejahtera, dan selamat, hingga tahun 2022 ini nantinya berakhir. Tolong kami Tuhan memutus mata rantai COVID-19, hingga boleh berakhir dari negara kami ini, maupun dari dunia ini. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh hidup bertetangga dengan baik di lingkungan kami masing-masing. Berkati juga yang dalam pengangguran, agar mereka boleh mendapat lapangan pekerjaan. Berkati seluruh gereja-Mu, agar boleh bersekutu dan menjalankan visi dan misinya dengan baik, tanpa adanya hambatan dari pihak manapun juga. Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami, dengarkanlah doa umat-Mu yang datang berdoa kepada, baik yang sedang sakit, yang berduka, atau yang dirundung malang, dan yang dalam pencobaan. Dengarkanlah doa kami ini, yang kami naikkan ke hadirat-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin.